Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semuanya. Sehat Ibu? Ya, sini ada Irfan Hakim, ada Mama Dede. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Yang semangat pagi hari ini coba tunjukkan dengan ucapan salam ya. Yang pertama adalah Majlis Talim Darussalam Indramayu. Selanjutnya Majlis Talim Sanggar Senam Umi Bandar Lampung. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ibu masih ingat nggak kemarin ada tragedi pembunuhan berantai, ada 5 orang katanya keracunan. Ternyata itu pembunuhan. Nih kita artikelnya kita angkat nih. Motif Wawon, serial killer, membunuh. Katanya ngaku punya kekuatan supranatural. Ini dia para pelakunya tuh kalau tidak salah. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkap kasus keracunan sekeluarga di Bantar Gebang, Bekasi yang menewaskan 3 orang. Ternyata pelaku berjumlah 3 orang dan korban sengaja diracun. Menewaskan 5 orang kalau tidak salah nih, salah ketik nih. Ternyata pelaku berjumlah 3 orang dan korban sengaja diracun. Para pelaku ini juga telah membunuh 9 orang di lokasi berbeda. Wawon tega meracun anggota keluarganya di Bantar Gebang karena mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukannya. Dalam menjalankan aksinya, Wawon dan rekannya menjanjikan para korban dapat menjadi kaya mendadak lewat kekuatan supranatural. Jadi itu mah korban penipuan itu para TKW. Jadi yang dibunuh itu yang diiming-imingi jadi kaya. Ada yang itu jadi TKW katanya uangnya sini dilipat gandakan gitu. Kemudian keluarganya dia tuh si pelaku itu tahu tentang aksinya, dibunuh juga. Dibunuhnya pakai diracun gitu. Jadi disangkanya keracunan, ternyata diselidiki justru diracun. Ini bukti bahwa setan benar-benar menggoda manusia dari arah belakang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka mengejar dunia, takut dengan kematian. Yang penting saya yang hidup bisa ngejar dunia. Orang lain mati dibunuh tidak masalah. Saking setan sudah membuat orang tadi benar-benar gila dunia. Coba Ipan lihat di dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi ala haya wa minal ladzina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasala wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti ini kalimat tauhid. Kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kafir. Mereka minta kepada Allah umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang pedih. Karena Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Kita bayangkan. Demi mengejar dunia. Mereka rela membunuh keluarganya. Mereka rela membunuh saudaranya. Orang lain diiming-iming. Yang penting saya jaya. Saya kaya. Bayangkan. Kalau orang normal kan. Keluarga dijaga. Ya kan dilindungi. Ini karena egonya dia. Luar biasa. Ini katanya pembunuhan itu sudah dari tahun berapa gitu. Jadi sudah sering sekali. Hanya untuk harta. Padahal harta buat apa sih? Maksudnya di dunia juga kita cuma sebentar. Sekarang begini. Makan berapa banyak sih kita? Iya. Baju selembar. Iya. Kayak bagaimanapun orang pergi ke rumah makan. Dibeli semua makan. Apa mungkin dimakan sama kita? Tidak mungkin. Sepiring. Kita pergilah ke toko pakaian. Dibeli semua pakaian. Apa mungkin dipakai? Semua? Enggak. Lembar doang. Itu karena kerakusan dunia mereka. Na'udzubillah. Dan tidak berpikir bagaimana akibat yang ditimbulkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena itu kasus awalnya itu untuk menggandakan uang lah, pokoknya semuanya untuk harta, tapi menghalalkan segala cara. Betul. Kita kembali sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.
Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mama yuk. Piring jatuh terpecah belah karena ayah pelihara rakun. Jika ingin kaya berusahalah, bukan malah pergi ke dukun. Iya betul, tepuk tangan buat ibu tuh. Temanya adalah ingin cepat kaya, bolehkah pergi ke dukun? Masya Allah. Pakai jakun jadi dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Assalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ingin cepat kaya, bolehkah pergi ke dukun? Ya Allah, dukun tuh macam-macam. Ada dukun beranak ya Bu. Masya Allah. Yang dimaksud dukun ini boleh jadi yang di masyarakat kita yang suka dibilangin orang pintar. Kalau kita pengen kaya, semua manusia fitrahnya pengen jadi orang kaya. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmu sawamati wal an'ami wal has. Kata Allah, manusia normal di alam dunia siapapun pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, menyukai kekayaan yang terdiri dari emas dan perak. Pengen punya kendaraan, pengen punya peternakan, pengen punya sawah ladang. Tuh, tapi Allah menerangkan zalika mataul hayatid dunya. Yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah kalian kembali. Apa maksud ayat ini? Raih yang 6 yang kalian inginkan di alam dunia, tapi pikir harapnya dengan jalan yang Allah ridhoi, bukan semau kalian. Misalnya, Anda pengen kaya. Siapa yang pengen kaya ngacung? Saya. Bekerja dong, berusaha. Anda silahkan lihat di dalam At-Taubah 105. Wa qul ya'malu Fasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan semua orang yang beriman akan melihat bagaimana kalian bekerja. Bekerja. Berusaha. Anda silahkan lihat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang diusahakan. Usaha. Bukan dengan kedukun. Apalagi membunuh berapa orang tadi? Sampai 9 total. Masya Allah. Diracunin. Iya. Kayak tikus ya. Iya. Karena aksinya hampir terbongkar. Jadi Anak racun tua. itu istrinya juga, itu mah anaknya juga. Tuh. Kenapa Pristin 8,6 plus lebih baik? Kebiasaan makan pedas, minum kopi, membuat pH tubuh jadi asam. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 plus bisa bantu menetralkannya. 3 kebaikan Pristin 8,6 plus. Memiliki pH tinggi, dengan teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Sudah tahu kan kenapa lebih baik? Jadi kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? Takut kebongkar. Masya Allah, luar biasa teganya. Saking dia egonya pengen meraih harta kekayaan. Bininya, anaknya diracun. Tabarakallah. Barangkali dia berpikir kalau dibunuh ditusuk, itu kan brutal. Gampang ketahuan, darah di mana-mana ngalir. Barangkali biar nggak ketahuan, dalam tanda kutip kan, diracunin. Tapi tetap aja ngebunuh orang mah dosa. Pergi ke dukun. Kenapa pergi ke dukun? Kan ibu pernahkah mendengar istilah dukun lepus? Pernah dengar? Dulu.
Iya, yang namanya dukun lepus. Orang itu pergi ke dukun. Dukunnya bilang, kalau pengen kaya beli kain putih 5 meter. Kembang 7 rupa. Air 7 sumur. Bawa ke sini. Tabarakallah. Kaya enggak? Rugi iya. Makanya saya mengajak jangan sekali-kali pergi ke dukun. Ya. Kalau kita pengen kaya dalam Islam. Kalau kita pengen kaya, yang pertama banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Bersyukur dengan nikmat Allah dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Artinya dengan kita bersyukur kekayaan makin melimpah ruah. Insyaallah. Yang kedua, perbanyak bersedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbiru wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan harta yang baik di jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik. Allah luaskan rezeki. Allah sempitkan rezeki kepada kami kalian kembali. Artinya Bu, orang yang banyak sedekah rezekinya makin melimpah ruah. Orang yang koret itu rezekinya sempit. Jadi dalam Islam pengen kaya bukan nabung. Kita kan gitu, bang bing bung bung, kita nabung, bukan jadi kaya. Duit disimpan, numpuk, dimakan rakyat, emang enak. Iya, ada yang gitu. Nah, jadi kalau pengen kaya banyak sedekah dalam Islam. Kenapa lagi? Jangan khawatir. Semua yang hidup rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang hidup, yang melata, yang bergerak di alam dunia, rezekinya dijamin oleh Allah. Jangan takut nggak makan. Selama kita masih hidup, nggak bakal kelaparan. Ya. Nggak bakal telanjang. Ya. Ngapain ke dukun? Sudah ada rezeki yang pas untuk Masing-masing kita. Iya, buat iya, gitu. kita. Ya Allah, ngeri banget. Iya. Bininya diracun. Ya Allah. Tetangganya diracun. Takut Kok ketahuan tega? kalau dia ada dukun. Kok bisa begitu? Tega banget gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Begitu saudaranya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, bagaimana perasaannya? Ya. Setan sudah merasuk dalam hati manusia. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian, Bu ya. Kalau begitu kita buka pertanyaan mah. Sok mangga. Siapa yang mau bertanya? Yang ini serius Yang banget. mana? Ini mah tadi serius banget perhatiin. Sok. Mangga. Serius natap Kak Irfan. Oh gitu, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan Mama Kak Irfan. Nama saya Ika Santika dari Majlis Taklim Darussalam Singaraja Indramayu. Oke. Silakan. Izin bertanya Mama. Izinkan Ika Santika. Mama, Oi. dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Ya. Ya, betul. Sementara amal yang tidak terputus itu adalah waladun soleha. Pertanyaannya Mama, seandainya orang tua itu melakukan kemusyrikan, bahkan melakukan pesugihan gitu ya. Sementara anaknya itu soleh dan soleha Kak Irfan. Bahkan hafid dan hafidoh. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Naudzubillah. Nah itu gimana tuh? Apakah pertanyaannya apakah bisa mengangkat orang tuanya gitu mah? Sedangkan tarafnya Nabi aja tidak bisa menyelamatkan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh kepada anaknya. Gimana? Gimana Siap, pertanyaan nanti saya? kita bahas ya. Iya, terima Apakah yang musyrik tapi mempunyai anak soleh dan soleha itu masih bisa terselamatkan atau tidak? Nanti kita bahas karena Mama katanya mau masak apa Mama pagi-pagi? Ya Allah, Mama membuat sesuatu. Silakan Anda lihat. Oke, yuk. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Tadi ada pertanyaan belum terjawab dari Ika Santika. Ibu Ika ini dari Indramayu bertanya bagaimana bagi seorang musyrik tapi punya anak soleh-soleha.
Sementara dosa syirik itu kan tidak dimaafkan. Tapi punya anak-anak soleh yang katanya bisa mengalirkan pahala. Gimana nih? Ini pertanyaan bagus sekali, Ma. Anda lihat di dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi dosa selain syirik yang bisa diampuni oleh Allah. Walaupun anaknya berdoa. Kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan diiringi doa. Ika nanya, apakah mungkin mereka diringankan beban dosanya? Apakah mungkin mereka dapat hidayah dari Allah? Yang memberikan hidayah Allah Ika. Manusia itu kewajibannya bekerja, berusaha maksimal, diiringi doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Baqarah 272. Bukan kalian yang ngasih hidayah kepada manusia, tapi aku, kata Allah, yang ngasih hidayah. Jangankan kita manusia biasa, Rasul sendiri mengajak pamannya Abu Thalib masuk Islam. Abu Thalib bilang, saya tahu Muhammad engkau Rasulnya Allah. Saya tahu Islam agama yang benar. Saya tahu Al-Quran kitab suci umat Islam. Tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Begitu Ika. Ya. Seperti istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh juga. Ya kok beda jadinya. Makanya waktu Nabi Nuh lihat Kan'an berenang. Iya. Ya Allah, anakku dan keluargaku istrinya. Kata Allah, mereka bukan keluargamu. Iya. Keluargamu yang ada di perahu. Ya. Seperti itu Bu Ika ya. Kalau ini Mama, katanya orang hafid itu bisa menyelamatkan sampai 10 turunan, Betul, gitu. tapi orang yang mana? Dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada orang meninggal dunia mereka, orang beriman, anak turunan mereka beriman, aku susulkan mereka, sedikit pun tidak akan dirugikan. Kalau semuanya satu akidah, satu visi misi, oke. Iya, betul. Beda jalur. Iya, walaupun Hafizo dapat jaminan seperti itu, tapi Betul. ya kayak tadi Nabi saja tidak bisa Apalagi menyelamatkan. kita. Nah, seperti itu Bu Ika. Mangga. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Ika, itu pertanyaannya bagus sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Siapa yang mau nanya? Saya. Siapa mau saya? Yang ini dulu mau nanya Ibu. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Ibu Umi Nuryani dari Majelis Taklim Sanggar Senam Umi Panjang, Bandar Lampung. Oke Umi. Jadi Ibu Umi, jadi ibu-ibu ya. Iya. Mangga. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, Oi. saya memiliki teman ingin berangkat ngaji, tapi suami tidak mengizinkan, disuruh di rumah aja. Ya. Bagaimana seperti itu, Ma? Nah, gimana? Terima kasih, Ma. Mangga. Yang nama suami ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kepala keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, pengarah keluarga. Jadi, kalau suami tidak bisa mengarahkan ke dalam agama, izinkan istri Anda ikut ke taklim. Jangankan yang bukan guru ngaji. Yang namanya kiai, yang namanya guru ngaji, itu anaknya ngajinya ke pesantren orang. Yang namanya guru ngaji, istrinya taklim ke tempat orang. Karena berbeda. Kalau yang ngajarin suaminya, istrinya nanti ada aja. Yang ngajarin bapaknya, anaknya macam. Aku datang. Kambung sakit, mah. Minum Polisilen dengan kombinasi antasida dan simetikon. Polisilen kembungnya lega, mahnya reda. Dari Faros. Macam-macam. Jadi kalau suaminya melarang istrinya ngaji, artinya maaf Bumi dalam tanda kutip, suaminya nggak ngerti agama. Bagaimana istri akan mengerti, bagaimana ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin suami, bagaimana mendidik anak kalau istrinya nggak ngerti agama. Jadi suaminya berdosa. Harusnya
diizinkan isi ngaji karena walaupun di rumah dia belajar berbeda dengan pergi ke pengajian di taklim, jauh berbeda. Gimana kalau misal ngaji terus suami gak dibikinin nasi goreng, gak dibikinin kopi? Itu yang salah. Karena hidup kita itu seimbang, Pan. Jadi mana yang seimbang? Ya amal li dunaka ta'insu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamut togodan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, tapi jangan lupa beramal buat akhiratmu seolah-olah mau mati besok. Seimbangkan hidup kita antara dunia dengan akhirat. Iya. Jadi dosa suaminya. Ya. Bagusnya istrinya melakukan kewajiban di rumah dulu, baru ke kegiatan pengajian. Jadi suaminya juga bahagia, ya Maya. Boleh jadi suaminya memang orangnya egonya tinggi. Nggak ngerti agama. Kan banyak suami yang nggak ngerti agama. Iya, iya, iya. Oh. Boleh jadi istrinya juga nggak ngurusin suaminya. Jadi boleh jadi dua-duanya boleh jadilah. Boleh jadi. Jadi seharusnya suami juga menyuruh istrinya ngaji-ngaji. Iya, iya, iya. Bininya juga ngaji. Makanya emak-emak nih kalau pulang ngaji langsung pulang. Jangan mampir heula gitu. Jadi suaminya ngelarang. Iya, iya, gitu. Oke, ya. Bu Umi. Iya. Terima Umi kasih tuh, Mama jawabannya. Umi, ya udah oke. Makasih ya. Makasih Ibu Umi, ibu-ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa mau belanja? Ibu mau nanya, Bu? Ya, silakan. Kalau orang Sunda namanya berat kabujur. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiyati dari Majlis Taklim Darussalam Singaraja Blok Ketimpal Indramayu. Blok Ketimpal. Nama Blok Ketimpal. Iya. Oke, Blok Ketimpal Indramayu. Singaraja Indramayu bukan Singaraja Bali Kak Irfan. Iya, tapi namanya Oke, Blok Ada Ketimpal. bloknya ya. Ya, blok. Banyak blok Kalen Senen, blok Ketimpal. Blok Ketimpal, Blok Ketimpal. Blok. Ya silakan jangan blok nimpal. Iya. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, Naon? punten mau nanya. Mangat kali. Saya tuh pernah makan di rumah makan. Terus kata temen saya, di situ tuh ada nenek-nenek duduk di atas. Bukan gerobak kalau orang sana mah dongdangan sih. Dongdangan teh naon? Ya kayak di Gerobak. tempat baksonya tuh. Ada nenek-nenek. Iya, ada nenek-nenek biar manggil pelanggan supaya dagangannya laris. Pertanyaan Cepet blok kaya. ketimpal. Apakah saya boleh Makan di makan tempat di yang situ, ada. yang beli di situ tuh mah boleh enggak? Katanya ada pesugihannya. Iya, iya kayak gitu. Oke. Terima Kalau kasih. soal mereka yang dagang bikin pesugihan, terus terang aja. Saya aja nggak pernah ada lihat nenek-nenek di dongdang. Di dongdang mah anak bayi. Maaf punten, temen saya tuh punya indra keenam, katanya lihat jadi situ. Oke, saran saya Iya. kalau jelas dia lihat mundur, jangan ke situ. Nggak Masih boleh. banyak yang tidak ada nenek-neneknya. Gue tersinggung tahu. Jadi kalau saya dagang, ibu nggak bakal datang dong. Nenek-nenek yang dagang. Punten, kalau sudah jelas ini pakai cara yang tidak benar kata agama, Biar kenapa laris datang ke Jemaya. situ? Makanya mundur, jangan sampai ke blok ketimpal. Jadi nggak boleh. Blok ketimpal mah. Mama, tapi biasanya yang gitu tuh enak mah. Laris ya Kak? Karena Iya. killernya. Iya mah. Ipandoyan. Lalu geuleuh aja. Iya. Jadi kalau kita tahu itu yang pemilik kayak gitunya, ya. pemilik warungnya ada Kalau kita tahu masih di situ artinya Anda seolah-olah merupakan bagian mereka. Mengizinkan mau dosa. Nggak mau. Naudzubillah. Makanya jangan ya blok ketimpal. Iya mah blok ketimpal. Ma, Desa ada- Singaraja. Ada ciri-ciri nggak sih kalau orang jualan itu pakai pesugihan gitu-gitu, ada ciri-ciri nggak? Saya tidak bidang di situ. Kalau Ipan nyari yang lain, mangga. Oh iya. Mama tidak pernah Tapi tahu. jika tahu mendingan nggak usah ya Maya. Bukan jika tahu. Kalau jelas sudah tahu temennya bilang punya indera ke-6 ke indera ke-7, mundur.
masih tempat lain banyak. Iya. Di blok yang tidak ketimpal juga boleh. Masalahnya yang gitu-gitu tuh susah dibuktikan ya Mah ya. Makanya kalau temennya jelas udah lihat Ya, 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 sudah. Percaya Masuk aja. ke situ lagi ya Maya. Iya 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 iya. Oke. Nah, makanannya sendiri tetap halal tapi kita makan. Halal makanannya mah. Cuman kalau kita sudah tahu dengan cara yang tidak baik, yang namanya tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya nyari duit buat hidup, bener nggak? Tapi caranya tidak baik. Tujuannya ngebangun masjid, duitnya boleh nipu, boleh nggak? Makanya tujuan tidak menghalalkan cara. Oke, siap. Sudah terjawab ya. Atur nuhun Oke, mah. blok timpal. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagian nenek-nenek di atas gerobak nggak jatuh apa gimana? Barangkali gerobaknya gede, kalau nenek-neneknya gede kayak gini mas. Biar nggak ambruk. Dong jangan, iya. Ada dong jangan di belakang timpal. Baru tumben dengar mama blok timpal. Kita lanjut lagi, siapa lagi mau nanya? Yang unyu-unyu belum, bentar mas, silakan. Unyu. Ini baju baru ini, cie. Gordeng di rumah digunting. Mama dia gede aja Pepe. Sama mah XXL, XXL. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hermayanti, Majelis Taklim SSU Panjang Bandar Lampung. Oke, SSU. Panjang dan pendek. Oke. Tanya mama. Tanya Mama yuk. Ayo. SSU. Ma, Naon? jika kita di perjalanan melakukan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dan asar. Ternyata setelah kita sampai di rumah, waktu sholat asarnya masih ada. Perlukah diulang kembali, Ma? Di zaman Rasulullah SAW ini kejadian pernah terjadi. Di antara kedua mereka, yang satu sembahyang asar lagi, yang satu merasa tadi udah jamak takdim, gak sembahyang asar. Mereka menemui Rasulullah SAW. Apa jawab Rasul? Yang mengulang sholatnya lagi dapat pahalanya double. Yang tidak sembahyang asar lagi, dia tidak berdosa karena tadi sudah mengerjakan sembahyang jamak takdim. Begitu. Oke. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Satu penanya lagi mama. Oh, mana? Satu Koneng. penanya lagi. Mana yang belum? Koneng itu, Siapa yang koneng. mau nanya? Oh yang ini silakan. Konyeng. Silakan. Wih, alis pakai spidol tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nedi dari Majelis Taklim Darussalam Singaraja Indramayu. Ya. Mau Belum tanya? timpal juga. Ya sama. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, punten mau nanya. Ada seseorang yang lagi kebelet apa tuh namanya? Pipis. Iya. Buang air. Bukan. Apa namanya, ada punya masalah, dia datang ke dukun. Kebelet. Nah, juga nggak tahu masalah. dukun atau seperti kayak ustadz tuh mah. Nah, dapat dari sana amalannya seperti kayak tulisan Al-Qur'an mah. Nah, itu apakah boleh dibaca atau hukumnya gimana mah? Ah. Punten ya. Rasul mengatakan, "Man ata arrofan fasalahu an sayyin fasaddaqahu lam tuqbalahu sholatu arba'ina yauman." Siapa yang mendatangi seorang dukun, dia bertanya tentang satu masalah, lalu percaya dengan yang dikatakan dukun tadi, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Demam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan kandungan ibuprofen, Proris terbukti cepat meredakan demam dan nyeri. Durasi kerja hingga 8 jam membuat anak beristirahat dengan nyenyak. Bila anak demam dan nyeri, Proris please. Sembahyang yang dia kerjakan hanya menggugurkan kewajiban,
tidak mendapatkan pahala karena dia percaya kepada selain Tapi Allah. tulisannya mirip dengan kayak Al-Quran. Tulisan Al-Quran, Al-Quran adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal bukan dan haram. Jadi untuk dilaksanakan isi Quran bukan buat jimat. Oke. Terima kasih, Jadi Mas. kalau tadi katanya seperti Ustadz sorban bukan berarti juga ya Maya. Bukan. Itu hanya sebatas pakaian. kostum. Begitupun tulisan tidak semua tulisan Arab adalah Al-Quran. Iya, itu yang kita salah. Ya, ya, ya. Makanya seandainya pun itu tulisan Quran. Seandainya. Seandainya itu Quran Bu Nedi, itu bukan buat jimat, tapi ditadaburkan. Ayatnya apa, terjemahnya apa, maksudnya apa, isinya amalkan. Itu fungsi Quran, bukan buat jimat. Oke? Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis nih belakang Belum, boleh satu lagi mah. Tapi ini tadi walaupun atributnya seperti dandanan Ustadz, tulisannya seperti Al-Quran, ya kalau misal dukun mah dukun mah ya. Punten, apapun yang mereka lakukan, bagaimanapun pakaian mereka, tapi sikap perilaku mereka menyalahi aturan agama, no. Haram. Ya. Begitu. Oke. Jadi jangan tertipu dengan Luar, luarnya. kulit luar. Ya. Oke. Satu lagi deh Mas, satu lagi. Sok, Siapa mana? lagi mau nanya? Ayo. Ayah. Mau. Sini. Berdiri. Kasih jalan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kamsanah dari Majelis Taklim SSU Panjang Bandar Lampung. Oke, kamu sana dan sini. Tanya Mama yuk. Sana. Mah, Naon? begini Mah, saya ini masih sakit hati benar Mah. Kenapa? Sebenarnya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit hati Karena? kepada seorang wanita yang masa lalu menyakiti hati saya. Gitu, Mah. Makasih. Ya Allah, Kamsana. diketawain. Kamsana. Maaf. Apakah kita tidak pernah ngomong yang orang tersinggung? Sadarkah saya sebagai manusia? Rasul mengatakan al-insan maluhatawanisyan. Kita bukan malaikat. Nggak ada yang sempurna. Siapapun Anda, sehebat apapun Anda, pasti suatu saat ngomong orang lain tersinggung. Ya. Saya sakit hati sama orang, dia menyinggung perasaan saya. La ilaha illallah, jauh dari orang takwa Anda. Anda lihat Ali Imran 34. Wal minal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa ada 5. Yang kedua, kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Kalau satu aja tidak ada yang 3, maaf. Orang tadi jauh daripada ketakwaan. Setan itu pendendam. Buang perasaan itu. Kalau kita mati tempatnya neraka jahanam. Maafkan kesalahan orang agar kalau kita melakukan kesalahan itu dimaafkan oleh orang. Sakit hati itu setan iblis dalam hati Anda melekat, merasa gue paling benar. Siapa manusia yang paling benar? Nggak ada. Semua punya kekurangan, ada yang sempurna. Jadi saran saya, Anda wajib menyadari kita ini manusia. Boleh jadi omongan kita suatu saat lebih nyakitin orang lain. Boleh jadi orang menyakiti kita gara-gara kita. Anda lihat As-Surah 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'anil katsir. Musibah yang menimpa kalian termasuk orang menghina kita gara-gara kesalahan kalian. Ya. Ketika ada musibah orang lain menghina kita, jangan nyalahin orang gara-gara lu toh gua begini, salah ngaca. Ya. Kenapa orang menghina saya? Pernahkah sekian tahun yang lalu ngomongin orang? Pernahkah sekian tahun yang lalu ngehina orang?
Pernahkah ada hak orang yang saya ambil? Pernah nggak nahan-nahan hak orang? Koreksi diri. Pernah nggak perintah Allah nggak dikerjakan? Yuk taubat dengan taubat nasuha. Itu perbuatan setan. Kalau Anda terus dipelihara dendam sampai kapan? Siap. Sebelum datangnya kematian, Siap. beristighfar sama Allah. Insya Allah ya. Walaupun itu bukan omongan tadinya, Mas. Ya. Mau omongan kayak mau apa? Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa ayat 79. Oke. Iya, Mas. Sesuatu yang baik dari Allah, yang jelek karena kesalahan kita. Jadi itu orang tadi yang pernah disakiti sekian puluh tahun yang lalu berdoa sama Allah, kenanya baru sekarang. Oke. Koreksi. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan di hati ya. Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah padat sekali hari ini, banyak sekali yang pertanyaannya. Mudah-mudahan yang di rumah juga terwakilkan oleh yang hadir di studio. Mah, kita doa dulu sebelum pisah. Ya. Ibu, semoga kita semua tidak pernah ke dukun. Iya. Ya, yakinkan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk rezeki kita. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar, kami yakin Engkau berikan hidup dan kehidupan kami diberikan rezeki olehmu ya Allah. Tugas kami berusaha, bekerja, meraih rezeki yang telah Engkau hamparkan di alam dunia. Insya Allah ya Allah kami mencari dengan jalan yang benar. Hindarkan oleh kami pergi ke dukun. Masya Allah ya Allah, ini syirik yang tidak akan diampuni olehmu ya Allah sampai kapanpun. Oleh karena itu kami mohon bimbingan darimu, tuntunan darimu, tunjuk ke jalan yang lurus. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, rabbal alamin. Hanya untuk harta langsung pergi ke dukun. Hati-hati, harta itu caranya seperti apa dapatnya, untuk apa juga, semua yang Dari mana, untuk apa? Nah, semua itu dia. dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita tidak terlena dengan harta duniawi saja ya. Hari ini izinkan kami pamit, insya Allah besok ada tema yang lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk.